Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmani Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Pernahkah kalian itu mendengar atau melihat atau membaca suatu peristiwa yang kadang diucapkan orang secara tidak sengaja, tapi di suatu saat itu kejadian seperti itu? Biasanya itu katakanlah omongan orang tua kepada anaknya, omongan guru kepada muridnya, omongan orang yang teraniaya kepada orang yang menganiaya. Itu adalah suatu peristiwa yang bisa disebut dengan bagian dari doa. Tapi kan kebanyakan orang yang mengomongkan hal ini itu bukan doa yang baik. Kebanyakan adalah doa yang sifatnya adalah buruk. Ketika orang-orang menemukan hal ini, lalu apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya Tuhan kan pernah berkata, berdoalah, mintalah, pasti akan kuberi. Dan ada ciri-ciri orang yang doanya dikabulkan, dan ada waktu-waktu yang juga mustajab dalam berdoa itu ada. Dan jika kalian ingin mengetahui hal-hal ini, itu kalian belajar mencarilah referensi, apa sih waktunya, terus apa sih caranya, apa sih orangnya seperti apa, bagaimana, itu bisa kalian pelajari sebenarnya teman-teman. Tapi yang paling penting dalam hal ini adalah vibrasi. Vibrasi dalam artian bagaimanapun kita ngomong, kalau vibrasi kita tidak menangkap dan tidak mengeluarkan sinyal-sinyal itu, maka alam di sekitar kita tidak akan mengiyakan apa yang kita inginkan. Kok bisa begitu? Yang pertama gini, diri kita itu ibarat pemancar yang akan mengeluarkan gelombang yang akan ditangkap oleh misalnya HP atau televisi atau radio, itu sesuai dengan gelombang yang kita pancarkan. Kalau gelombang yang kita pancarkan itu baik, maka yang mereka tangkap adalah baik. Tapi kalau gelombang yang kita pancarkan buruk, maka mereka akan menangkapnya hal itu buruk. Nah, permasalahan gini, gelombang ini bersih atau kotor. Dalam artian gini, gelombang itu kan ada sinyalnya kuat, ada sinyalnya lemah. Nah, itu di dalam diri itu pengaruhnya ada pada kebersihan dan kekotoran dari ketiga unsur yang ada di dalam tubuh kita. Pikiran, hati, dan nafsu. Kalau ini sinkron, dan sinkronnya itu ke arah yang baik, maka sinyal kita itu biasanya akan bagus. Tapi kalau mengarahnya ke buruk, itu sinyal kita juga akan bagus. Tapi kalau di tengah-tengah ngambang, was-was, maka sinyal kita itu buruk. Ketika orang menyempatani orang lain, kamu akan begini. Secara otomatis mereka kan mengeluarkan sinyal yang bagus, tapi buruk, ke api jelek. Terus misalnya ada doa orang tua kepada anaknya, itu biasanya tulus kan. Kamu akan jadi orang besar, kamu akan jadi begini. Tiba-tiba selang 5 tahun atau 10 tahun, orang itu jadi orang besar beneran. Itu adalah gelombang yang dikeluarkan yang baik dan kuat. Tapi doanya misalnya saudara kita itu kepada diri kita, atau sebaliknya kita kepada orang lain, itu berdoa yang baik-baik di mulut, tapi di pikiran itu saya gak ikhlas mendoakan kamu seperti ini, untuk sekedar kamuflase biar dilihat bahwa saya orang baik. Itu di pikiran, terus di hatinya, ngopo lele doakan kamu seperti ini, wong saya aja seperti ini. Itu doanya itu was-was, di mulutnya keluar bagus, di dalam hati dan pikirannya jelek. Itu adalah doa yang
ambigu, was-was, dan ini mengeluarkan sinyal yang buruk. Dan biasanya sinyal seperti ini kalau di dalam doa itu doa yang muspro atau tidak berguna. Jadi kalau kalian berafirmasi atau mengontrol suatu daya pikiran kalian untuk mengajukan suatu doa, kalau kalian yakinlah dengan 100% tentang doa yang kalian panjatkan. Jangan terus, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan saya A, B, C, D. Itu kalian tidak yakin walaupun doanya baik. Kok bisa tidak yakin? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau. Mudah-mudahan, apakah kamu yakin kepada Allah kalau kalian berkata mudah-mudahan? Tentu tidak. Terus ya Allah, semoga Engkau meridhoi. Semoga. Mungkin kalau dengan berbicara berdoa dengan orang banyak, basa-basi ini itu berlaku dalam artian mudah-mudahan ya kamu begini. Karena apa? Karena kalau kita berdoa untuk orang lain itu harus dibarengi dengan kata insya Allah. Semoga Allah menghendaki. Kita tidak boleh mendahului dari takdir Tuhan itu kalau kita berbicara kepada orang lain. Kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri atau berdoa untuk orang lain dengan tidak ada orang lain yang mendengarkan, maka kalian harus yakin 100% bahwa doa itu akan dikabulkan, bahwa doa itu akan diberikan. Seperti itu. Karena doa yang tajam itu adalah doa yang sinkron antara ketiga hal tadi. Pikiran, hati, dan nafsu. Itu kesinkron. Kalau tidak sinkron, biasanya doa ini cenderung mentah. Dan seperti itu. Kembali lagi ke dalam hal tadi tentang vibrasi ya teman-teman. Bagaimana sih untuk mendatangkan vibrasi ini? Melatih, sabar, dan tidak putus asa. Biasanya doa itu yang kalian panjatkan sekarang, ini tahun berapa? Tahun 2024 misalnya. Itu akan terjadi di tahun misalnya 2025, 2026, atau nanti di bulan berikutnya. Ini Januari terus nanti Februari atau Maret. Biasanya seperti itu, tidak ada doa yang langsung dikabulkan, tidak ada. Karena semua itu butuh proses. Rumusan-rumusan dunia juga harus digunakan. Kalian minta uang, kalian minta apa? Tidak mungkin Allah turunkan terus langsung di depan kalian, tidak mungkin. Pasti Allah memberikan proses. Kalian bertemu si A, si B dengan tidak sengaja, lalu diberi uang, diberi rezeki, dan biasanya seperti itu, didahului dengan kesengsaraan, biasanya seperti itu. Kalian diuji, dicoba. Mau tidak kalian bersifat seperti ini? Mau tidak kalian menjalankan ini? Mau tidak kalian menemui ini? Kalau kalian mau dan lulus, biasanya kalian akan mendapatkan apa yang kalian doakan. Allah sendiri kan bilang, Allah tidak akan mengakui ketika kamu berbicara bahwa kamu beriman atau bertakwalah, tapi kalian tidak mendapatkan ujian. Itu kan Allah kan berbicara bahwa jangan berharap deh, kasarnya seperti itu, jangan berharap deh kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan kalau kalian tidak saya uji. Itu kan perkataan dari Tuhan. Nah, di sini yang kita bahas adalah bab doa dan afirmasi. Maka kalian kalau berafirmasi atau berdoa, yakinlah dengan 100%, yakinlah dengan sungguh-sungguh, jangan dibarengi dengan ya Allah mudah-mudahan, ya Allah insya Allah. Doa-doa itu kan sudah dicontohkan oleh para nabi di dalam kitab Al-Quran. Kalau mereka berdoa sendiri yang dicontohkan para nabi itu yang sudah dituliskan di dalam Al-Quran, pasti rata-rata mereka berdoa itu tidak ada kata-kata semoga atau mudah-mudahan. Rata-rata misalnya mereka merendahkan diri mereka sendiri untuk memohon ampunan, terus mereka berdoa, biasanya seperti itu. Misalnya, ya Allah, saya ini orang hina. Kalau bukan karena pertolonganmu, niscaya saya adalah orang yang merugi. Maka saya minta kepadamu, ya Allah, angkatlah derajatku seperti ini. Misalkan seperti itu.
Misalnya doanya Nabi Adam, doanya Nabi Musa, doanya Nabi Muhammad, itu rata-rata kalau di dalam Al-Quran itu dicontohkan tidak ada kata yang ambigu, rata-rata tegas. Mereka merendah, minta ampun, dan tegas meminta, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.